Kemarin saya sampaikan yaitu tentang belajar mati. Kasus yang saya pakai contoh kemarin itu adalah tentang anak saya Wayong yang sakit COVID, saturasinya terus menurun, dirawat di ICU, kemudian akan dipasang infus, tetapi berulang-ulang ditusuk jarum infus itu dan perawatnya tidak menemukan venanya. Dia nyebutnya itu dicodosi berulang-ulang. Nah, dia memang kemudian mengirim WA pada saya, terus pripun niki. Nah, saya menganjurkan belajarlah mati. Orang yang mati itu tidak memberikan reaksi apa-apa. Kalau orang sakit orang sakit dicodosi itu kan bagaimanapun juga dia memberikan reaksi. Ini tangan dipegang pelan aja atau kita memberikan reaksi. Ada ketegangan otot tersendiri untuk memberikan tanggapan terhadap perangsangan yang ada. Jadi aksi yang ada itu kemudian kita memberikan reaksinya. Apalagi itu dicodosi. Nah, dicodos itu kan ditusuk itu kan sakit, pasti memberikan rangsangan dan ada reaksinya. Nah, reaksi karena berulang-ulang ditusuk karena merasa sakit karena ditusuk itu, reaksinya itu bisa tegang. Dan karena tegang itu justru perawatnya semakin stres, sehingga makin sulit untuk atau makin tidak bisa menemukan vena di mana jarum infus itu harus dimasukkan. Nah, beruntung kemudian dia memperhatikan nasihat saya untuk mati. Kamu mati aja. Menganggap dirimu udah mati. Kalau mati ya kamu tidak memberikan reaksi apa-apa. Nah, kemudian dia menuruti nasihat saya itu. Dia membayangkan film-film tentang kematian. Tetapi yang kemudian menentukan itu justru dia mengatakan di WA berikutnya setelah jarum infusnya itu bisa terpasang, dia mengatakan tadi memang saya benar-benar mati. Saya tidak memberikan reaksi apa-apa. Dan tidak lebih dari 1 menit saya mati. Saya memang tidak memberikan reaksi. Dicodosi itu saya tidak memberikan reaksi, tidak saya rasakan sakitnya. Ya, itu berarti memang perhatiannya dipindahkan ke hal lain gitu. Dan perawatnya berhasil. Ya. Jadi karena tidak ada reaksi tanggapan dari rangsangan terhadap rasa sakit itu, nah kemudian perawat itu rupanya juga lebih mudah menemukan. Ini kan betapapun juga kalau ini tangan kita oleh perawat itu dimasuki jarum itu sakit, kemudian kita memberikan rangsangan itu ketegang gitu loh. Nah, ketegangan ini itu membuat si perawat stres. Ketika ini tenang, tidak ada tanggapan, tidak ada rangsangan, nah itu kemudian berhasil. Ya. Maka melepaskan, kalau kita ingin melepaskan, kalau kita melepaskan apapun juga itu kemudian hati kita damai. Nah, bagaimana itu melepaskan itu? Ya, tadi yang pertama itu memang belajar mati. Kalau mati ya sudah mati. Ya. Kemarin saya menyebut itu memang ada, saya mendengar itu di Korea ya, ada yang belajar mati, sengaja memang belajar mati, masuk ke peti mati kemudian menjalani kalau mati seperti apa gitu. Nah, kalau sudah terbiasa karena belajar mati begini, kemudian kita juga tidak memberikan reaksi terhadap apapun juga. Saya bisa menunjuk pada yang pertama, hati damai itu seperti apa. Hati damai itu ditentukan bukan oleh reaksi tetapi oleh aksi. Hati yang damai itu ditentukan bukan reaksi terhadap aksi, bukan, tetapi aksi saya sendiri. Saya tidak peduli dengan
yang dari luar. Dia mau ngejek saya, dia mau bersikap apapun juga, atau hal apapun juga mengenai pada saya tidak memberikan reaksi itu. Jadi saya damai. Tapi yang menentukan adalah aksi saya, keputusan saya untuk bertindak apa. Semoga masih ingat ya. Saya memberikan contoh itu matahari. Matahari itu memberikan sinarnya dan selesai. Tidak peduli dengan tanggapan yang diberi, panas atau sinarnya itu. Hujan juga nggak peduli dengan yang memberi, yang diberi, yang diberi. Tanggapannya apa terserah. Jadi yang menentukan adalah aksi saya, tindakan saya. Niat saya begini. Dan setelah itu selesai. Saya tidak memberikan reaksi apapun. Mati. Tidak memberikan reaksi. Ya, tidak memberikan reaksi apapun terhadap aksi-aksi atau apalagi provokasi dari luar itu. Ya. Nah, yang berikutnya saudara sekalian, yang kedua, saya akan memberikan contoh bagaimana melepaskan itu. Kalau tadi yang pertama itu melepaskan itu belajar mati. Yang kedua ini melepaskan itu tidak menguasai. Ya. Melepaskan itu bagaimana saya bisa melepaskan itu kalau saya tidak ingin menguasai dan memang tidak menguasai. Tidak menguasai apapun. Ya. Nah, ini yang saya mau berikan pakai sebagai contoh itu istrinya, Yuli namanya. Istrinya Bayong, anak saya Bayong itu, anak saya yang perempuan itu namanya Yuli. Ketika saya berkunjung ke sana dan saya sebelum sampai ke rumahnya, saya bertemu dengan beberapa warga gereja. Bayong kan pendeta, saya bertemu dengan beberapa warga gereja. Nah, beberapa warga gereja itu memberikan bercerita. Gitu. Jadi ketika Pak Pendeta Wahyu itu meninggal, maksudnya warga gereja itu mau menghibur istrinya itu. Ya, maksudnya inginnya itu mau menghibur istrinya. Jadi dia nelpon misalnya saya tidak tahu bisa dibicarakan ya, tapi biasanya kan sing kuat nggih Bu, kira-kira begitu ya. Nah, jawaban dari si Yuli itu justru mengagetkan warga gereja ini, karena Yuli itu justru menghibur para warga gereja yang sedang sedih itu. Seolah-olah Yuli tidak sedih, seolah-olah sedih, pasti sedih. Siapa sih tidak sedih kehilangan suami, dan hilangnya itu tiba-tiba itu sedih. Tapi dia justru lebih tabah daripada orang-orang lain. Sama-sama mencintai Bayong, istrinya lebih tabah daripada para warga gereja yang lain yang merasa kehilangan pendetanya itu. Nah, meskipun dia tidak cerita pada saya, meskipun Yuli tidak bercerita pada saya, tetapi bahwa dia bisa merelakan suaminya meninggal dan dia tidak terbelenggu oleh rasa sedih, apalagi terus-terusan dibelenggu oleh rasa sedih, itu bagaimana? Itu rahasia, itu kekuatan melepaskan. Melepaskan itu tidak menguasai. Ya. Nah, ini memang yang sering terjadi, orang ingin menguasai. Mengapa orang sedih? Karena dia ingin menguasai. Ya. Kenapa saya sedih? Karena istri saya meninggal, suami saya meninggal, barang saya hilang, dan seterusnya. Kenapa? Karena ingin menguasai suami, ingin menguasai istri, ingin menguasai barang itu. Ya. Tetapi kalau tidak ingin menguasai, dia akan dengan mudah saja melepaskan itu. Karena memang tidak ingin menguasai. Tidak menguasai itu ngukui, bahasa Jawanya ngukui. Ingin mempertahankan. Nah, kesadaran diri ingin mempertahankan bagi orang beragama kan justru juga ada keyakinan iman, keyakinan iman bahwa hidup saya pun bukan milik saya.
hidup saya pun itu miliknya Tuhan. Jadi saya juga tidak mempunyai hak untuk mengukui, untuk mempertahankan, untuk menguasai. Bahkan hidup saya sendiri pun saya tidak punya hak untuk menguasai itu, apalagi milik hidup orang lain. Ya, itu adalah hidup orang lain. Nah, kalau itu hidup orang lain, meskipun orang lain itu suami saya, orang lain itu mungkin anak saya, cucu saya, istri saya, dan seterusnya, ya, keluarga saya. Atau kalau diturunkan benda yang saya sukai, wanita kehilangan kalung berlian misalnya, ya, kalung emas yang ada berliannya misalnya, atau ada mutiaranya atau apa gitu ya, yang sangat dicintai, sangat disukai gitu. Bilang, ya uang itu benda, itu orang. Hidup saya pun bukan milik saya. Saya tidak punya hak untuk mengukui, saya tidak punya hak untuk mempertahankan, untuk menguasainya. Tidak ada hak saya. Itu milik dia sana. Nah, apalagi itu hidupnya orang lain tadi itu, suami atau istri atau benda atau apapun juga itu. Nah, itu kekuatannya di sana. Jadi kalau kita bisa merelakan apapun juga kita relakan, itu karena ada ketetapan hati kita untuk tidak menguasai apapun juga. Kalau kita tidak ingin menguasai apapun juga, maka kita juga akan dengan rela melepaskan apapun juga, entah itu orang atau itu benda. Nah, bagaimana itu supaya kita bisa mempunyai sikap atau keputusan yang demikian itu? Bagaimana itu? Nah, saya mau menunjuk lagi kepada yang pertama sekalian, yaitu ku, suamiku, apalagi istriku, kalungku, bukuku, ku. Nah, ku yang ini itu kan tidak berkaitan dengan jati diri saya. Ku itu adalah predikat saya. Ya. Sesuatu yang menempel pada saya yang sejati. Saya yang sejati bukan itu. Saya yang sejati itu apa? Ya bukan itu. Bukan nama baik. Nama baik bukan yang sejati. Itu adalah predikat, tempelan. Itu sebutan. Ya. Itu sesuatu yang oleh orang lain dilekatkan pada saya, ditempelkan pada saya. Tapi saya bukan itu. Saya sejati bukan itu. Nah, kalau kita sadar bahwa ku itu bukan diriku yang sejati tadi itu, maka sebenarnya kita juga akan lebih mudah untuk melepaskan. Ya. Karena sekali lagi itu tidak berkaitan dengan yang sejati, tetapi itu hanya tambahan, hanya hanya sebutan, hanya apa? Kalau saya merasa memiliki itu sebenarnya lebih ke ilusi, anggapan saya itu hanya anggapan. Anggapan saya mempunyai ini, anggapan saya bahwa suami itu milik saya, bahwa istri itu milik saya, anggapan saya itu hanya anggapan saja. Yang sejatinya tidak. Suami saya itu adalah orang lain. Ya, dia miliknya dia sendiri. Istri saya itu bukan milik saya tapi milik dia sendiri, dirinya sendiri. Ya, terlebih itu miliknya yang menciptakan. Nah, kalau kita menyadari itu, sehingga kita juga bisa dengan mudah untuk tidak mengukui tadi itu, untuk tidak mempertahankan, karena memang tidak terkait dengan jati diri, tetapi itu berkenaan dengan tambahan itu ya tadi itu anggapan, kemudian tempelan oleh orang lain dilekatkan di situ,
oleh orang lain ditempelkan, disematkan, ditambahkan kepada diri saya. Tapi itu bukan diri saya. Yang sejati dari diri saya bukan itu. Sekali lagi saya kembali lagi, yang sejati diri saya bukan nama, atmo bukan. Jati diri saya bukan nama saya, bukan. Itu nama. Nama nanti diganti, jati diri saya tetap, tapi namanya bisa berubah. Agama bukan. Jati diri saya bukan agama. Agama bisa berubah, saya tetap. Diri saya tetap. Nama baik, hormat, jabatan, dan sebagainya, bukan. Nah, termasuk tadi itu, pemilikan. Pemilikan itu bukan. Ya, itu anggapan saya, ilusi saya, sementara yang sejati dari saya bukan itu. Ya, begitu sekalian tentang melepaskan ini. Nah, hati kita menjadi damai, maka terus bisa bertumbuh dengan dalam damai itu kalau kita bisa dengan mudah melepaskan apapun juga. Melepaskan yang bukan jati diri, yang berkaitan dengan diri, melepaskan apapun juga dan siapapun juga yang dikaitkan dengan diri saya atau diri kita. Kita lepaskan, dan dengan demikian tidak ada keinginan untuk menguasai, tidak ada keinginan untuk mempertahankan, dan sekali lagi menjadi mudah untuk melepaskan. Apakah kalau orang begitu kemudian memang tidak merasa sedih? Tadi contoh yang saya pakai, apakah Yuli tidak sedih? Sedih, pasti sedih, pasti. Seperti yang saya sebutkan dulu, orang damai itu apakah tidak bisa stres? Bisa. Tidak bisa sedih? Bisa. Tidak bisa marah? Bisa. Seperti orang lain kok. Cuman kalau dia damai, meskipun dia sedih, tapi tidak dikuasai oleh sedih itu. Dia tidak dikuasai oleh stres itu. Dia stres, ya, tapi tidak dikuasai. Dia segera memahami bahwa saya sedang stres. Saya sedang mengalami stres. Nah, dia pahami itu, dan kemudian dengan seperti kemarin di percakapan kita minggu yang lampau, kalau kita memahami itu kemudian itu bisa rontok dengan sendirinya. Yang kita pahami itu memang kemudian bisa terlepas dengan sendirinya. Ya. Jadi kalau kita mempunyai sikap mudah melepas, itu tidak berarti tidak bisa sedih, bisa. Tetapi kalau kita sedang mengalami sedih dan tetapi kita juga siap untuk melepas, maka kemudian lebih mudah mengatasi masalah di dalam diri, yaitu merasa sedih itu. Itu kemudian mudah diatasi. Merasa galau mudah diatasi karena melepaskan tadi itu. Baik, terima kasih.